Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, keluarga sabarataan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan malam hari ini kembali mengumpulkan kita, mempertemukan kita dalam sebuah majelis ilmu bersama sebuah kitab yang disusun oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang oleh beliau diberi judul Al-Adabul Mufrad, yang berisi hadis ataupun riwayat dari para sahabat tentang bagaimana seorang muslim menata adab dan akhlaknya. Yang mana pembahasan kita, keluarga sabarataan rahimani wa rahimakumullah, masih seputar adab dan akhlak seseorang kepada orang yang secara status berada di bawah kepemilikannya, atau bagaimana seorang muslim yang memiliki budak beradab kepada budaknya, ya. Ini mungkin menjadi pembahasan sebelum pembahasan terakhir kita soal adab kepada budak, ya. Mungkin ada sekitar 6-7 bab lagi, tapi hadisnya kada banyak dari bab-bab yang banyak tadi. Paling satu bab paling ada 2 hadis atau 3 hadis biasanya. Jadi mungkin pertemuan selanjutnya insyaallah itu kita tuntung dari pembahasan adab kepada budak. Kalau sudah tuntung dari pembahasan adab dan akhlak kepada budak, maka mulailah Imam Bukhari membahas tentang adab pergaulan kita secara umum kepada manusia. Jadi hendak yang budak atau kada budak, hendak yang muslim atau kada muslim, itu sudah berlaku sabarataan. Jadi kada pembahasan khusus untuk golongan tertentu lagi, meskipun ya pembahasan kita seputar budak ini tetap faidahnya bisa kita amalkan di keseharian kita, ya. Tapi yang pembahasan setelah tuntung dari pembahasan adab kepada budak ini itu lebih umum lagi, ya, bahkan karena mencakup orang-orang yang kada seiman atau kada sekeyakinan dengan kita. Malam hari ini kita mulai pembahasan lanjutan kita dengan sebuah bab yang oleh Imam Bukhari diberi judul dengan babun qisasul abdi, yaitu bab seorang budak hari kiamat kaina diberi hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkisos, membalas perlakuan buruk majikannya. Ya. Ini menjadi bukti, keluarga sabarataan rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala betul-betul menepati janjinya. Karena dalam sebuah hadis qudsi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Kata Allah, sesungguhnya aku telah mengharamkan perbuatan zalim
atas diriku sendiri, artinya kada mungkin ada kezaliman yang Allah lakukan kepada hambanya, dan aku jadikan kezaliman itu haram juga dilakukan sesama kalian. Fala tazalamu, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Nah, bila ada yang melanggar firman Allah Subhanahu wa taala ini, maka orang yang dizalimi berhak membalas di hari kiamat. Bila belum sempat minta halal, belum sempat minta maaf, maka Allah Subhanahu wa taala lah yang akan mengadili pelaku kezaliman dan korbannya di hari kiamat. Termasuk bila nang berbuat zalim majikan, kemudian korbannya si budaknya. Ya. Mengapa bab ini perlu disampaikan oleh Imam Bukhari? Karena ada sebahagian orang di zaman dahulu, ya, di zaman dimana masih ada perbudakan, itu beranggapan bahwasanya budak ini karena statusnya harta milik majikannya, meskipun bentuknya manusia, tapi secara status itu harta, sebujurnya harta si majikan. Nah, maka ada sebagian orang yang beranggapan karena budak ini statusnya harta, jadi kita meskipun zalim kepada budak kada dibalas di hari kiamat. Budak ini kada diberi hak gasan membalas. Bab ini otomatis menjadi bantahan keyakinan tersebut. Ya, artinya siapa saja di hari kiamat kaina diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hak gasan membalas kezaliman yang terjadi di dunia, termasuk budak. Bahkan karena ada hadis yang akan kita baca insyaallah, antara seekor hewan pun nang menzalimi hewan nang lain, Allah beri hak gasan membalas, ya, di hari kiamat. Hadis yang pertama yang ada di dalam bab ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia, yaitu Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Ya. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, ya, yang perkataan sidin ini diambil dari sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu saja. Ammar bin Yasir mengatakan, la yadribu ahadun 'abdan lahu illa uqida minhu yaumal qiyamah. Kata Ammar bin Yasir, tidaklah seseorang memukul hambanya dengan pukulan kezaliman, artinya ada budak kada layak dipukul, kada berhak inya dipukul, kada pantas inya dipukul, tapi dipukul oleh majikannya, maka balasnya apa? Uqida minhu yaumal qiyamah. Maka budak itu akan diberi hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membalas perbuatan majikannya di hari kiamat. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala kada pandang bulu di sini. Siapa saja bila jadi korban kezaliman, Allah beri haknya di hari kiamat gasan membalas. Ya. Dan bahkan ini bisa saja juga terjadi apabila seorang muslim menzalimi orang kafir nang kada berhak untuk dizalimi. Jadi ada orang kafir misalnya kada apa-apa, ranai-ranai saja, imbah itu diganggu. Ya. Para ulama mengatakan berdasarkan hadis ini juga, di hari kiamat sangat mungkin orang kafir tadi diberi hak gasan membalas kelakuan si muslim tadi. Ya, tapi kada jadi jaminan kafir tadi masuk surga, kada, ini hanya sebatas supaya tuntas. Ya, perkara di dunia itu tuntas di hari kiamat. Ya, maka dari hadis ini seorang muslim memang hukum asalnya kada boleh sekalipun sedikit pun melakukan kezaliman dengan alasan apapun. Ya. Nah, kalau zalim yang sedikit saja bisa diberi hak oleh Allah Ta'ala korbannya kena di hari kiamat, kayak apa lamun zalimnya itu berupa membunuh, ya, melakukan umpamanya, ya, sempat ramai beberapa tahun yang lalu pengeboman umpamanya, ya, di sana di sini orang kada bersalah, ya, nyawanya melayang misalnya. Nah, itu kita kada kau membayangkan kayak apa Allah Subhanahu wa taala memberikan hak kisos, hak membalas di hari kiamat gasan korban ini. Ya. Jadi sudahlah
mengurusi timbangan pahala lawan dosa, ya, si pelaku kezaliman itu kemudian dibalas oleh orang yang dahulu dizaliminya pada saat di dunia, ya, jadi bertambah urusannya. Nah, ini hadis atau athar yang pertama yang menjelaskan kepada kita bahwasanya seorang budak sekalipun bila dizalimi oleh majikannya, tetap di hari kiamat kaina diberi hak oleh Allah Subhanahu wa taala gasan membalas, ya. Kemudian athar atau riwayat yang kedua yang dibawakan oleh Imam Bukhari adalah sebuah athar tentang sahabat yang mulia, yaitu Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, ya. Salman ini adalah salah satu sahabat Nabi yang paling Sidin cintai, yang kondisinya itu mampu sebujurnya hendak hidup kayak orang berkecukupan. Sidin ada kemampuan gasan menjadi orang yang sugih, tapi Sidin memilih untuk hidup biasa saja. Ini Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, ya. Karena ada beberapa hadis di bab-bab yang masih cukup jauh, kisah tentang Salman itu tentang kesederhanaannya, ya, dibawakan oleh Imam Bukhari. Nah, di sini athar atau riwayat yang kedua tentang Salman Al-Farisi dikisahkan oleh Abu Laila, ya. Abu Laila mengatakan, kharaja Salman radhiyallahu anhu. Suatu ketika Salman Al-Farisi keluar dari rumahnya, ya. Untuk apa? Untuk mengecek gawian budaknya, ya. Tuntungkah gawian atau balumkah? Bilanya tuntung, bujurkah adakah menggawi. Jadi dicek oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Fa idza ala dabbatihi yatasaqatu minal ari. Sekalinya mbah dicek, Salman radhiyallahu anhu menemukan makanan, ya, umpan gasan binatang ternaknya Salman itu gugur ke tanah, ya, artinya mungkin budaknya ini maandak makanan itu kada pas di wadahnya sehingga guguran, ya. Efeknya apa? Efeknya mungkin binatang ternak atau hewan ternak milik Salman ini jadi ngalih makannya, atau malah kada akun makan sama sekali, ya, ada kerugian di situ. Faqala li khadimihi, maka melihat ada tugas yang kada beres, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mengatakan kepada budaknya, laula anni akhaful qisas la auja'tuka. Kalau seandainya aku kada takutan dikisos, dibalas kaina di hari kiamat, pasti wayah ini aku akan pukul sampai kamu merasa sakit, ya. Lihat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Sidin baisi alasan gasan menghukum budaknya karena budaknya kada beres begawian tadi. Tapi saking takutannya Salman Al-Farisi kalau pina pukulannya tadi zalim, kada pantas diterima oleh budaknya, Sidin tahan diri. Jadi memilih menegur aja dengan lisan, ya. Padahal Salman posisinya ada alasan, bila hendak memukul pun ada alasannya. Tapi saking takutannya Salman Al-Farisi kalau pina terhitung sebagai kezaliman, ngalih kena urusan di hari kiamat, ya. Nah, ini selalu para sahabat, ya, bila terhadap pengamalan hadis Nabi SAW itu pasti hati-hatinya luar biasa, ya. Kisah yang sebelumnya, yang di pertemuan sebelumnya, kisah tentang Abu Mas'ud. Kalau kita masih ingat, Abu Mas'ud kelihatan ketahuan oleh Nabi SAW memukul budaknya, dicambuk budaknya. Pasti ada alasannya itu. Lalu diingatkan oleh Nabi, ya, bahwasanya Allah tuh lebih mampu menghukummu wahai Abu Mas'ud ketimbang dirimu menghukum budakmu. Maka Abu Mas'ud kada panjang lebar, kada banyak alasan, kada banyak bakilah, ya, langsung lepaskan cambuknya, kemudian dia bebaskan budak itu tadi, ya. Nah, sama ini kisahnya kurang lebih sama. Salman Al-Farisi sebujurnya ada baisi alasan untuk menghukum budaknya, tapi karena takutan Sidin kalau pina hukuman tadi malah kelewatan batas, malah jadi kezaliman, ya,
maka kezaliman ini kaina memberatkan sidin di hari kiamat sehingga sidin mengurungkan niatnya untuk menghukum budaknya tadi. Ya, dimaafkan oleh Salman. Ya. Nah ini riwayat yang kedua tentang hak bahwasanya seorang budak pun di hari kiamat kaina diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hak gasan membalas kezaliman atas dirinya. Kemudian riwayat yang selanjutnya ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tu'addunnal huquqa ila ahliha. Ujar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh benar-benar hak-hak itu akan Allah Subhanahu wa taala kembalikan kepada pemiliknya. Jadi bila ada pada saat hidup di dunia orang yang berhak mendapatkan haknya kada dapat, ya, dizolimi itu artinya sehingga yang harusnya inya dapat haknya malah kada dapat, ya. Kemudian di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan tegakkan keadilan yang sangat adil, ya. Sehingga orang-orang yang tadinya kada sempat mendapatkan haknya di dunia Allah beri haknya di akhirat. Tanpa terkecuali siapa aja dapat. Nah, sebelum ulun lanjutkan, nah di sini keluarga sabarataan jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya ada satu catatan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala tentang hadis yang mulia ini. Sidin mengatakan bahwasanya hadis ini sudah seharusnya cukup gasan kita untuk menahan diri, ya, dari melakukan pemberontakan kepada penguasa yang sah. Kenapa? Karena tadi kada dapat di dunia karena Allah nang ganti di akhirat. Ya, meskipun kita misalnya dizalimi dengan berbagai macam kezaliman, ya, syariat kita agama Islam tetap memerintahkan kita untuk tetap berada di barisan, jangan keluar dari barisan. Masalah hak kita itu kita serahkan karena Allah Subhanahu wa taala yang tunaikan. Yang penting kita aman dulu. Ya, yang kita khawatirkan adalah kalaupun misalnya kita hendak melakukan suatu tindakan, ya, hendak mengambil hak tadi dengan suatu cara yang ternyata misalnya caranya malah ada unsur kezalimannya, kan malah kita yang kena di hari kiamat. Jadi memang hak dapat di dunia tapi di hari kiamat bermasalah. Nah, seorang muslim itu selalu patokannya kayak apa caranya di akhirat nang selamat, meskipun di dunia ya tadi ada hak yang mungkin belum kita dapatkan, ya. Tapi tetap patokannya yang penting di akhirat selamat. Kita kada hendak berurusan di akhirat. Soalnya kalau urusan di dunia, ya kayak apa aja urusannya, bila sudah tiba ajalnya ya sudah terputus kita dari urusan dunia. Ya. Tapi bila di akhirat, nah ini nang ngalih urusannya, ya. Baik, ini sedikit catatan tentang hadis yang mulia ini. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, hatta yuqada lisyatil jammai minasyatil qarna. Saking adilnya pengadilan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kaina, terutama dalam menunaikan hak orang yang dizalimi, ya, hak makhluk yang dizalimi, sampai-sampai seekor kambing nang kada betanduk sehingga kada kawa melawan kambing nang betanduk, ya, jadi ditampuhnya oleh kambing nang betanduk, kada kawa melawan karena kada besi tanduk, ya, kalah. Itu di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala berikan hak kepada kambing nang kada betanduk tadi gasan membalas, ya, supaya bujur-bujur impas habis sudah, ya, kada ada urusan. Nah ini antara makhluk yang kada baisi akal kayak manusia tetap Allah tunaikan haknya, ya, maka apalagi kepada manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita akal yang sempurna, ya. Maka dari hadis ini keluarga sabarataan rahimani wa rahimakumullah, ya, menjadi pengingat bagi kita semua untuk berhati-hati dalam berbuat, ya. Harus kita hati-hati terutama lisan kita, anggota badan kita, ya, supaya jangan sampai ada kezaliman yang kita lakukan kepada orang lain, bahkan kepada makhluk
makhluk lain pun kita harus berhati-hati ya. Kalau kita ingat-ingat lagi hadis yang sebelumnya, ada hadis di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya lalu di hadapan sidin orang membawa hewan ternak nang hidungnya bakukus gara-gara diberi tanda di muha. Nah, kan Nabi katakan la'anallahu man fa'ala hadza, Allah melaknat nang menggawi ya gawian ini, maksudnya nang menandai hewan pakai besi panas di muha ya. Nah, kalau itu tidak dilakukan ya istighfar dan taubat yang sempurna kepada Allah Ta'ala ya, khawatirnya malah hewan tadi ya, diberi hak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas si pemiliknya di hari kiamat ya. Jadi sebagai seorang muslim kita memang harus hati-hati dalam berbuat, dalam bertutur kata dan dalam berbuat. Khawatir kalau pina ucapan kita atau perbuatan anggota tubuh kita ternyata terhitung sebagai kezaliman ya. Itu yang harus kita waspadai. Wallahu a'lam. Ini 3 riwayatnya, 2 dari sahabat, 2 athar dan 1 hadis Nabi SAW yang menegaskan kepada kita bahwasanya siapa saja di hari kiamat kaina itu bisa diberi hak oleh Allah Subhanahu wa taala gasan membalas kezaliman. Kemudian keluarga seberataan jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk kepada bab yang selanjutnya ya. Kalau tadi sudah bab-bab tentang bagaimana seorang majikan menghukum budaknya kalau bersalah ya, aturan-aturannya seperti apa. Nah, setelah ini bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari adalah kaitannya dengan kayak apa kita memperlakukan budak atau memperlakukan seseorang yang dalam tanggungan kita ya. Kan kalau kita sudah kada ada perbudakan lagi ya, paling kada kita kalau melihat sebujurnya syariat itu kayak apa garang memerintahkan kita dalam memperlakukan orang lain, terutama yang dalam tanggungan kita ya. Bab ini oleh Imam Bukhari diberi judul dengan babun uksuhum mimma talbasun, bab pakaikanlah mereka sebagaimana kalian berpakaian ya. Maksudnya di sini keluarga seberataan jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebujurnya ada 2 makna yang disampaikan oleh para ulama. Apa sih yang dimaksud memakaikan pakaian kepada para budak ya. Makna yang pertama artinya bahannya sama, artinya majikan bila bahannya katun, budaknya katun juga bajunya. Bila majikan sepasang atasan lawan bawahan ya, karena zaman dahulu kan ada selendang, ada tapih, izar. Bila majikan sepasang, budak sepasang juga, kainnya harus sama ya, modelnya harus sama. Ini makna yang pertama. Adapun makna yang kedua, dan makna kedua yang inilah yang wallahu a'lam lebih kuat, yaitu pakaikan budak pakaian yang layak sebagaimana majikan berpakaian yang layak. Kada sama kada apa-apa ya. Kainnya umpamanya bahannya kada sama kada apa-apa, yang penting layak pakaiannya. Nah, ini makna yang kedua yang wallahu a'lam, sebatas yang ulun tahu inilah yang kuat ya. Nah, ini menandakan bahwasanya Islam itu meskipun membolehkan adanya posisi majikan dan budak, tapi bukan berarti Islam itu mendukung orang yang berisi budak itu untuk memperlihatkan dirinya adalah majikan benar ya. Jadi lamun kawa samar-samar, lebih baik samar-samar, sampai-sampai orang mungkin kada kawa membedakan nih mana nang majikan, mana nang budak, mana nang bos, mana nang karyawan umpamanya ya. Jadi Islam menganjurkan kita supaya berpakaianlah sebagaimana orang biasanya berpakaian ya. Makanya ada dalam syariat kita itu ada sebuah larangan tentang jenis pakaian yang disebut dengan libasus syuhrah, pakaian ketenaran ya.
pakaian yang bila kita pakai itu orang langsung tahuan lawan kita, ya. Nah ini diharamkan oleh syariat kita supaya apa? Supaya jangan ada kesan perbedaan, ya. Karena kita sebetulnya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mengapa Nabi SAW pakaian sidin sama kayak pakaian lawan para sahabat. Di antara buktinya apa? Di antara buktinya adalah pada saat ada beberapa sahabat dari suku-suku luar Madinah. Salah satunya kisah tentang seorang sahabat namanya Dhimam bin Tha'labah radhiyallahu anhu. Sidin ini kepala suku, ya, yang pada saat itu lagi mencari Nabi SAW hendak bertakun masalah Islam. Jadi Dhimam bin Tha'labah datang, kemudian melihat ada orang berkumpul di masjid. Sidin ini kada tahu mana nang Nabi, ya, mana yang lain Nabi kada tahu. Sidin kenapa? Karena sama berataan bajunya kayak kada ada tandanya, ya. Maka Dhimam pada saat datang ke majelisnya Nabi dan para sahabat bertakun, aina minkum Muhammad? Nang Muhammad tuh nang mana? Kada tahu Sidin karena dari bajunya kada kelihatan. Menandakan bahwasanya, ya, Nabi SAW sudah menjadi contoh bagi kita dalam masalah berpakaian. Ya berpakaianlah sebagaimana orang-orang berpakaian, ya. Nah itu poin yang ingin dibawa oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Adapun riwayat yang pertama yang ada pada bab ini adalah sebuah riwayat kisah tentang seseorang tabi'in atau tabi'ut tabi'in, ya, bernama Ubadah ibnul Walid rahimahullahu ta'ala, ya. Ubadah bercerita, kharajtu ana wa abi natlubul ilma fi hadzal hayy minal ansar. Ujar Ubadah rahimahullah, suatu hari aku keluar bersama abahku untuk menuntut ilmu fi hadzal hayy minal ansar, di salah satu kampungnya orang Ansor, maksudnya di Madinah. Qabla an yahliku, sebelum para sahabat itu meninggal berataan, ya. Fakana awwalu man laqina Abul Yasar sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pertama yang kami temui pada saat itu adalah Abul Yasar radhiyallahu anhu, ya. Wa ma'ahu ghulamun lah. Abul Yasar sedang berjalan bersama budaknya. Wa ala Abil Yasari burdatun wa ma'afiriyun wa ala ghulamihi burdatun wa ma'afiri. Bajunya Abul Yasar lawan bajunya budaknya tadi sekalinya sama, ya. Jadi sepasang kain, ya, atasannya burdah, bawahannya itu ma'afiri. Sama-sama kain yang biasa digunakan orang Arab lah, pasangan antara selendang lawan izar lawan tapih, ya. Cuman ini sama, ya, kombinasi bajunya sama antara majikan lawan budak. Faqultu lahu, maka Ubadah pun mengatakan kepada Abul Yasar, ya ammi, lau akhadta burdata ghulamik wa a'taitahu ma'afiriyak, au akhadta ma'afiriyahu wa a'taitahu burdatak, kanat 'alaika hullatun wa 'alaihi hullah. Wahai pamanku, seandainya engkau berkenan, alangkah baiknya engkau ambil burdah milik budakmu, kemudian kamu tukar dengan ma'afiri punyamu, atau sebaliknya. Karena tadi kan Abul Yasar baju yang dipakai burdah lawan ma'afiri, budaknya sama juga burdah lawan ma'afiri. Nah maksudnya Ubadah ini jakapang pian misalnya burdah berataan atas bawah, budak pian nih ma'afiri berataan, atau sebaliknya, supaya kelihatan mana majikan mana budak. Namun kayak ini kada ketahuan nih, ya. Jakanya kada teliti bisa kada tahu bahwa keduanya, bahwa orang berdua nang datang ini ada majikan ada yang budak statusnya, ya. Maka apa kata Abul Yasar, ya, Allahumma barik fihi,
Sebelum menjawab, Abu Yasar mendoakan terlebih dahulu untuk Ubadah. Ya, doanya adalah, ya Allah berkahilah si Ubadah. Ya bena akhi, basura aynaya hatani wa sami'a udhunaya hatani wa wa'ahu qalbi an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul at'imuhum mimma ta'kulun waksuhum mimma talbasun. Wahai keponakanku, ya, dua mataku ini, sepasang mataku ini dan sepasang telingaku ini serta hati nuraniku betul-betul pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Sidin bersabda, at'imuhum mimma ta'kulun, berikanlah makan budak kalian itu sebagaimana kalian makan. Waksuhum mimma talbasun, begitu pula soal pakaian, pakaikanlah mereka pakaian sebagaimana kalian berpakaian. Bilanya saistel juga. Jangan sampai majikannya saistel lengkap, budaknya izar aja, tapih aja, jadi atasnya kadada. Ya. Atau masalah makanan, bila majikannya lengkap, umpamanya ada nasinya, ada iwaknya, ada sayurnya, ya, budaknya kayak itu juga, lengkap juga komposisinya. Masalah iwaknya balain kada apa-apa, ya. Tapi yang jelas macamnya sama, ya. Jam makannya pun usahakan sama juga. Ya. Ini pesannya Nabi SAW kepada para sahabat yang pernah didengar oleh Abu Yasar. Ya. Inilah yang membuat Abu Yasar kada hendak bapakaian itu terlalu kelihatan benar bedanya lawan budaknya. Ya. Karena Sidin ingat benar lawan pesannya Nabi SAW. Ya. Wa kana an u'tiyahu min mata'id dunya ahwanu alayya min an ya'khudha min hasanati yaumal qiyamah. Kemudian Abu Yasar menutup, sungguh aku berikan sebahagian harta duniawiku kepada budakku itu lebih ringan bagiku daripada kaina di hari kiamat. Gara-gara aku kada memberi hak budakku tadi, inya malah menuntutku sehingga pahala-pahalaku hilang. Ya. Nah, ini selalu para sahabat, ya, memikirkan kayak apa, yang penting kondisi di hari kiamat itu aman. Ya. Masalah di dunia umpamanya dipandang orang tadi, ya, macam-macam karena baju sama lawan budak, kada masalah Jasidin. Ya. Yang penting karena di hari kiamat pahala aman. Ya. Kada dikukutnya oleh budak gara-gara menzalimi budak tadi dalam masalah berpakaian. Ya, ini salah satu kehati-hatian yang ditampilkan oleh Abu Yasar radhiyallahu anhu. Ya. Jadi jelas di sini bahwasanya Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat, salah satunya Abu Yasar, untuk memperlakukan budak selayak mungkin. Ya. Jangan sampai dilainakan. Ya. Kemudian hadis yang selanjutnya kurang lebih sama, ya, isinya, redaksinya, lafaznya kurang lebih sama, yaitu at'imuhum mimma ta'kulun wa albisuhum min labusikum. Ya, berikanlah makanan budak kalian itu sebagaimana kalian makan, begitu pula urusan berpakaian. Ya, jadi ini beberapa hadis yang ada di bab ini, lafaznya kurang lebih sama. Yang intinya adalah meskipun budak itu adalah harta milik majikannya, tapi bukan berarti harus diperlakukan berbeda. Ya, karena mau bagaimanapun budak itu ya tetap manusia juga. Ya, sehingga kada layak untuk diperlakukan dengan perlakuan yang tidak pantas. Ya. Nah, kalau kepada budak saja seperti ini arahan panduan syariat, maka apalagi kepada orang yang kada budak. Ya, sebatas atasan lawan bawahan, bos lawan karyawan, ya, maka kita harus lebih mengamalkan lagi apa yang disabdakan oleh Nabi SAW ini tadi. Ya. Baik, wallahu a'lam. Ini adalah bab yang kedua tentang bagaimana kita memperlakukan budak dalam masalah berpakaian. Wallahu a'lam. Kemudian kaum muslimin dan muslimat, keluarga sabarataan jamaah rahimani wa rahimakumullah.
Kita masuk ke bab yang selanjutnya. Bab ini oleh Imam Bukhari diberi judul dengan babun sibabul abidi. Bab mencela seorang budak. Ya. Sibab ini kalau warga seberdaan rahimani wa rahimakumullah artinya adalah nisbatul insani ila aibin ma. Jadi bahasa Arab itu mencela ada beberapa kata. Ya. Bahasa Arabnya mencela itu ada banyak. Salah satunya sibab. Ya. Apa artinya sibab dan apa bedanya sibab dengan bahasa Arab mencela yang lainnya? Sibab ini adalah mencela dengan cara mengemukakan atau menyebut aib orang yang dicela. Ya, aibnya apa? Kemudian dicelalah orang tersebut dengan aib tersebut. Ini sibab namanya. Dan ini termasuk dosa besar. Ya, karena Nabi SAW mengatakan sibabul muslimi fusuqun. Mencela seorang muslim dengan menyebutkan aibnya ini adalah kefasikan, artinya dosa besar. Ya. Nah, di sini ada sebuah bab dibawakan oleh Imam Bukhari tentang hukum mencela budak dengan cara menyebutkan aibnya. Ya, kalau kepada orang merdeka jelas kada boleh tadi kan. Nah, kalau kepada budak kayak apa? Ini yang hendak disampaikan oleh Imam Bukhari. Hadis ini disampaikan atau diceritakan oleh seorang tabi'in yang bernama Al-Ma'rur Ibnu Suwaid rahimahullahu ta'ala. Al-Ma'rur ini menceritakan ra'aitu Aba Dzarrin wa 'alaihi hullatun wa 'ala ghulamihi hullah. Suatu ketika aku melihat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu ya, sedang menggunakan sepasang pakaian hullah, seestel lah pakaian, kemudian budaknya pakaiannya mirip juga sama. Ya, atasan bawahan juga. Satu paket juga bajunya. Fasa'alnahu an dzalik. Kami pun tanya kepada Abu Dzar, kami bertakun, kenapa jadi kayak itu? Orang ngalih membedakan mana budak mana majikan bila bajunya pindah sama kayak itu. Ya. Maka apa alasan Abu Dzar? Ya. Abu Dzar mengatakan, "Inni sababtu rajulan." Dahulu ya Residen, aku pernah mencela seseorang dengan cara menyebut aibnya. Nah, seseorang ini sebujurnya telah diketahui siapa. Yang dimaksudnya adalah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu yang waktu itu masih atau sudah bebas, tapi kan statusnya Bilal ini sempat jadi budak. Yang kemudian setelah itu ditukari oleh Abu Bakar, dimerdekakan oleh Abu Bakar. Tapi orang-orang tahu Bilal ini dulu mantan budak. Tapi kenapa Abu Dzar tidak menyebut nama Bilal? Ya. Para ulama menyebutkan ini diantara bagaimana Abu Dzar menghormati Bilal bin Rabah, sampai-sampai Sidin kada hendak menyebut nama Bilal itu sebagai korban celaannya Sidin. Ya. Ini para sahabat pandai sekali dalam menghormati orang lain. Ya. Padahal sudah ketahuan sebujurnya siapa ya, yang dicela oleh Sidin. Fasyakani ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Dzar melanjutkan, nah Bilal bin Rabah setelah dicela oleh Abu Dzar sekalinya melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun mengatakan kepadaku, a'ayyartahu bi ummi, wahai Abu Dzar, bujurkah engkau itu mencela Bilal bin Rabah dengan menyebut aibnya? Ya, bahkan kada hanya aibnya Bilal, tapi aib mamaknya. Karena Abu Dzar pada saat itu karena memang belum tahu hukumnya, sempat mengiau Bilal bin Rabah dengan ya benas sauda, wahai anaknya wanita kulit hitam. Kalau istilah orang Wayah ini rasis, ya, menyebutkan suku, ras, macam-macam. Ya, karena waktu itu Abu Dzar kada tahu bahwasannya itu tuh kada boleh. Ya. Dan sini menyebutkan fakta aja karena memang Bilal bin Rabah berasal dari Habasyah, Ethiopia, yang orang-orang sana itu memang kulitnya hitam. Ya, jadi Abu Dzar panggillah dengan panggilan tersebut. Ya ternyata itu melukai hatinya Bilal. Ya, karena membawa mama tadi. Ya. Maka dilaporkan kepada Nabi tabayun dahulu, bujurkah
Nabi pun juga tidak langsung ya langsung menuduh Abu Dzar kada sidin, pastikan dulu bujurkah ya. Qultu na'am, Abu Dzar mengakui inggih ya. Tsumma qala, kemudian Nabi SAW menasihati, inna ikhwanakum khawalukum, sesungguhnya budak-budak kalian itu adalah partner kalian ya, rekan kerja kalian. Kalian itu lamun kada ada budak pasti ngalih begawian ya. Jadi harusnya kalian posisikan budak itu ya dengan posisi yang baik, yang pantas ya. Apalagi Bilal tadi sudah bebas, sudah merdeka ya, kenapa masih dipanggil dengan panggilan seperti itu ya. Ja'alahumullahu tahta aidikum, para budak-budak ini sebujurnya kalian miliki itu bukan karena kehebatan kalian, tapi karena Allah lah yang menjadikan mereka di bawah kepemilikan kalian ya. Jadi kada berhak kalian memperlakukan budak ini semena-mena ya. Kemudian Nabi mengatakan, faman kana akhuhu tahta yadaihi falyut'imhu mimma yakul, maka barang siapa yang memiliki budak hendaknya dia beri makan sebagaimana dia makan ya. Komposisi menunya sama ya. Bila ada nasinya, ada iwaknya, ada sayurnya, maka budaknya harus makan kayak itu juga komposisinya ya. Porsinya pun harus disesuaikan lawan kebiasaan budaknya tadi juga ya. Kada boleh dikurangi, kada boleh. Wal yulbishu mimma yalbas, hendaknya dia berikan pakaian kepada budaknya tadi sebagaimana mereka berpakaian. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum, dan janganlah kalian bebani mereka dengan tugas-tugas yang membuat mereka kewalahan ya. Di sini ada dua makna kewalahan yang dimaksud, yang dikatakan atau yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, kewalahan yang terjadi ya secara dari awal sudah kewalahan. Jadi ada gawian yang memang dari awal bila digawi ngalih banar, kewalahan, kada sanggup aslinya ya. Tapi ada juga makna yang kedua, gawian yang awalnya sanggup, cuman bila bata tarusan kada sanggup digawi. Nah, ini masuk keduanya di sini. Jadi pesan Nabi SAW, bila memberi tugas kepada orang dilihat-lihat ya. Bila memang inya kada sanggup, ya jangan ya. Atau inya sanggup awalnya, kemudian pasangan kada sanggup, ya kalau bisa jangan juga ya. Fa in kallaftumuhum ma yaghlibuhum fa'ainuhum, tapi bila memang kada ada pilihan lain selain memberikan tugas tersebut kepada mereka, hendaknya kalian bantu mereka ya. Karena tugasnya berat, maka bantu ya. Ini pesannya Nabi SAW yang diingat oleh Abu Dzar. Fokusnya ada pada sabda Nabi tadi, wal yulbishu mimma yalbas ya, falyut'imhu mimma yakul ya. Dan cerita Abu Dzar tentang bagaimana Sidin pernah melakukan sibab yang mencela Bilal bin Rabah yang kemudian ditegur oleh Nabi SAW. Nah, semenjak saat itu Abu Dzar pun akhirnya memperlakukan budak ya dengan perlakuan yang layak. Makanya tadi Abu Dzar akhirnya pakaian Sidin sama lawan budak Sidin ya. Sekalinya alasannya ada kisahnya dahulu kayak itu, bahwasanya Sidin pernah ditegur Nabi SAW, Sidin ingat benar itu, maka Sidin kadang-kadang mengulangi kesalahan yang serupa ya. Nah, ini sama para sahabat itu bukannya kada biasa berbuat salah. Para sahabat tuh manusia biasa yang tentu saja melakukan kesalahan, cuman bedanya bila sudah ditegur oleh Nabi masih ya, bila sudah diberi peringatan oleh Nabi itu ingat benar seumuran ya. Sampai-sampai kayak Abu Dzar tadi kada hendak lagi Sidin mengulangi kesalahan yang sama. Akhirnya Sidin istimewakan budak ya Sidin ya. Nah, ini hadis sekaligus kisah yang ada pada bab ini ya. Wallahu a'lam. Kemudian yang terakhir, bab yang terakhir untuk malam hari ini, keluarga seberatan jamaah rahimani wa rahimakumullah ya. Bab yang kaitannya sebujur masih ada dengan hadis atau sabda Nabi tadi, yaitu babun hal yu'inu abdah. Bab
apakah sebaiknya majikan itu membantu pekerjaan budaknya, ya. Perlu diingat bahwasanya salah satu anggapan orang zaman dahulu, ya, itu menganggap bila sawat majikan umpat membantu budaknya itu aib. Ya, sama kayak tadi, bila majikan tuh bapakayan sama lawan budak itu dianggapnya aneh. Itu anggapan orang pada saat itu. Ini sama. Ya, maka Imam Bukhari ingin menjelaskan kepada kita apakah sebaiknya majikan itu turun tangan membantu budaknya atau kayak apa. Ya. Kalau dari hadis yang tadi sebetulnya sudah kelihatan jawabannya, yaitu hendaknya majikan turun tangan membantu gawian budaknya apalagi bila barat. Ya. Nah, maka di sini Imam Bukhari ingin memberikan penekanan, ya. Hadis yang akan kita baca, satu hadis di dalam bab ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang cukup menjadi dalil gagasan kita bahwasanya sebaiknya bila kita sedang menugaskan orang lain dengan suatu tugas, apalagi barat, hendaknya kita bantu. Ya, tanpa perlu ada merasa rugi. Misalnya kita sudah mau upah orang nih, sudah diupahnya, kita juga membantui, kan mungkin ada pertimbangan kita tuh, asa rugi kayak apa mungkin, ya. Nah, tapi kita ingin lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini pernah berpesan kepada Abu Hurairah tentang hendaknya seorang Muslim membantu tugas orang lain. Di sini Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, a'inul 'amila min 'amalih fa inna 'amilallahi la yakhib. Kata Abu Hurairah, bantulah orang yang sedang bekerja. Ya. Ini umum berarti, ya, umum artinya berlaku bagi majikan kepada budaknya, bos kepada karyawannya, pimpinan kepada bawahannya, atasan kepada bawahannya, berlaku. Ya. Fa inna 'amilallahi la yakhib. Nah, kemudian Abu Hurairah, ya, mengingatkan kita, sesungguhnya orang yang bekerja membantu pekerjaan orang lain niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, kadada istilahnya rugi. Ya, karena Abu Hurairah tadi tahu sebahagian orang karena merasa sudah bayar, amun turun tangan juga membantu, gasan apa? Ya, asa rugi, ada perasaan asa rugi tadi, bayar sudah umpamanya sekian. Ya, sekali kita juga membantui. Nah, Abu Hurairah sini ingatkan bahwasanya kalau itu diniatkan untuk mengamalkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kadada istilah rugi. Ya. Nah, di sini keluarga sabarataan jamaah rahimani wa rahimakumullah adalah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi nasihat kepada kita untuk saling tolong menolong, saling bantu membantu, meskipun, ya, orang tersebut sebetulnya sudah menerima upah dari kita. Ya, kalau memang dia keberatan, kita masih ada kemampuan gasan membantu, maka kada salahnya kita membantunya. Wallahu a'lamu bissawab. Ya. Ini bab-bab yang bisa kita baca pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah taala kita sambung di pertemuan yang akan datang, penutup bab-bab seputar adab kepada budak. Yang salah, yang kurang, ulun mohon maaf sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.